Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk sesi kali ini. Kita akan membahas tentang teori supply atau seringkali disebut sebagai teori penawaran. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang demand, itu kita melihat lebih dari sudut pandang konsumen, dan saat ini supply kita melihat dari sudut pandang produsen. Kalau demand, konsumen selalu menginginkan better, cheaper, faster, sedangkan kalau produsen otomatis akan menginginkan lebih pada produktivitas dan profitability. Baik, kita lihat sekarang bahwa hukum supply mengatakan makin tinggi harga suatu barang, itu makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual dan sebaliknya. Otomatis hukum ini dengan asumsi ceteris paribus. Artinya, faktor-faktor di luar harga dianggap konstan atau tetap. Sehingga berdasarkan fungsi ini, maka rumus kuantitas supply barang X itu merupakan fungsi dari harga barang X itu sendiri. Tapi kita akan mendiskusikan kembali nanti apakah memang hukum supply itu dalam kehidupan nyata sehari-hari benar-benar terjadi. Kalau kita lihat dari hukum supply itu, maka kita bisa melihat bahwa apabila harga sebuah barang itu naik dari 750 naik menjadi 1.500, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik dari 125.000 sampai seterusnya 200.000 unit. Atau sebaliknya, kalau harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan pun turun. Kenapa demikian? Karena supplier dalam hal ini produsen itu beranggapan bahwa harga barang yang tinggi itu akan membawa konsekuensi atau membawa image bahwa produktivitasnya akan tinggi dan profitabilitasnya yang didapat akan tinggi. Sehingga dengan harga yang tinggi, maka dia akan lebih banyak barang yang mau dijual atau ditawarkan. Sehingga apabila kita melihat digambarkan dalam bentuk kurva supply, maka kurva supply itu selalu mempunyai slope yang positif. Kalau kemarin demand itu slope-nya selalu negatif, karena kan harga barangnya akan berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan kalau supply, harga barang itu sejalan dengan barang yang ditawarkan. Semakin tinggi barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Apabila hukum supply itu dikembalikan lagi, artinya bahwa asumsi ceteris paribus itu kita hilangkan, maka sebenarnya faktor yang mempengaruhi supply banyak sekali. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan dari perusahaan, goal, dan tingkat teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Serta masih banyak faktor lain yang mempengaruhi supply sebuah barang. Kita lihat bahwa faktor-faktor ini memang bisa mempengaruhi supply. Harga barang itu sendiri, harga barang lain. Maksudnya harga barang lain itu adalah barang-barang yang mempunyai sifat substitusi dan komplementer. Misalkan kalau banyak barang substitusi yang lain, maka itu akan mempengaruhi jumlah supply kita. Kalau harga barang lainnya itu naik, padahal sama-sama dia barang substitusi, maka kita juga akan menyebabkan supply dari barang kita akan turun. Kemudian biaya produksi, karena supply itu merupakan fungsi produksi, maka pada saat kita memproduksi, kita akan
mempunyai keterbatasan pada jumlah modal atau jumlah biaya produksi yang kita alokasikan untuk memproses produksi. Apabila biaya produksi per produknya itu naik, otomatis jumlah supply-nya akan turun. Tujuan perusahaan apakah perusahaannya itu lebih menginginkan mencari biaya produksi yang paling rendah atau lebih menginginkan pada tuntutan pasar, berapa jumlah pasar yang jumlah supply yang diinginkan, maka dia akan berusaha untuk memenuhinya. Nah, itu akan mempengaruhi keputusan dari produsen berapa jumlah barang yang akan ditawarkan. Tingkat teknologi yang digunakan, semakin tinggi tingkat teknologi maka akan semakin banyak yang bisa diproduksi, karena biasanya kecepatan atau tingkat teknologi yang tinggi akan mempercepat proses produksi yang dilakukan oleh organisasi atau oleh perusahaan. Apabila barang terjadi beberapa perubahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi supply, maka yang terjadi adalah pergerakan dan pergeseran kurva supply. Jadi kalau misalkan harga barangnya itu naik atau turun, maka yang terjadi adalah terjadi pergeseran kurva supply. Apakah kurva supply-nya bergeser ke kanan atau kurva supply-nya bergeser ke kiri? Kalau yang terjadi adalah perubahan harga barang itu. Tapi kalau yang terjadi adalah faktor-faktor di luar harga barang itu, maka yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva supply. Ini harganya tetap, tapi tiba-tiba supply-nya bisa naik atau turun. Itu yang terjadi adalah karena adanya perubahan faktor perubahan di luar harga barang itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat sendiri. Sebenarnya apa ya faktor dominan yang mempengaruhi supply? Apakah benar seperti yang kita lihat di dalam hukum supply ini bahwa faktor dominannya adalah harga? Apakah benar bahwa kalau harga barang sebuah produk itu naik, dengan serta-merta supplier, provider itu bisa dengan cepat untuk segera memproduksi atau mensuplai barang tersebut? Kalau kemarin kita lihat bahwa di hukum demand itu memang harga mempunyai merupakan faktor yang dominan di dalam mempengaruhi seseorang untuk membeli. Nah, sekarang jumlah pembelian yang dilakukan oleh seseorang itu sangat tergantung pada harga. Tapi kalau supply, apakah benar sebuah organisasi, sebuah perusahaan di dalam berproses produksi itu faktor dominannya adalah harga? Karena semuanya ini ceteris paribus, tapi kalau ceteris paribusnya dihilangkan, kita lihat semua faktor secara bersama-sama, manakah kira-kira faktor ini yang lebih mempengaruhi supply? Tolong dicek kembali, karena kita cek kembali hubungannya supply dengan proses produksi. Ingat, supply itu adalah jumlah produk yang bisa ditawarkan. Kalau kita melihat dari fungsi organisasi, fungsi perusahaan yang memproses produksi, maka supply itu adalah berapa jumlah barang yang mampu untuk diproduksi oleh organisasi atau oleh perusahaan tersebut dalam satu periode tertentu. Sehingga kalau demikian kita lihat bahwa jumlah supply itu pasti sangat tergantung pada input, proses, dan output. Outputnya ini adalah jumlah produksi atau jumlah supply itu sendiri. Artinya sekarang kalau sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu akan memproduksi sebuah barang, akan menawarkan sebuah barang,
Kira-kira di antara faktor-faktor tadi, manakah yang lebih berpengaruh? Apakah harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan dari perusahaan, atau tingkat teknologi yang digunakan? Bayangkan bahwa untuk membuat sebuah produk itu ada input, terdiri dari semua resources yang akan digunakan untuk berproses produksi, kemudian diproses produksi menjadi sebuah produk. Artinya bahwa produk itu sendiri, jumlah produk itu sendiri sangat dipengaruhi oleh input yang digunakan di dalam proses produksi dan proses produksi itu sendiri. Dimana kalau kita lihat unsur input itu sendiri akan mempengaruhi biaya produksi dan juga tingkat teknologi yang digunakan. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat kuantitas supply barang X itu sebenarnya hukum supply-nya itu adalah sebuah hukum yang dipaksakan. Artinya bahwa asumsi ceteris paribus itu adalah asumsi yang dipaksakan, karena di alam nyata, di kehidupan kita sehari-hari, jumlah supply itu faktor yang paling mempengaruhinya adalah biaya produksi dan tingkat teknologi yang digunakan. Atau dengan kata lain, supply itu lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan organisasi di dalam mengelola resourcesnya untuk berproses produksi. Semakin besar dia mempunyai resources yang dikelola untuk berproses produksi, maka itulah semakin tinggi atau semakin banyak supply yang bisa dilakukan. Jadi contoh sekarang kalau kita melihat di dalam sebuah pelayanan kesehatan nanti, berapa sebenarnya jumlah pasien yang bisa dilayani dalam satu periode. Nah, itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang digunakan untuk berproses produksi. Demikian juga kalau misalkan saya berbicara masalah supply untuk cangkir ini, maka faktor yang mempengaruhinya perusahaan cangkir, berapa jumlah cangkir yang diproduksi, tergantung pada resources yang dia miliki dan proses produksi yang bisa dia lakukan. Itulah sebenarnya faktor yang mempengaruhi supply. Yang ketiga, bentuk supply dalam jangka waktu yang amat pendek. Kira-kira bagaimana ya bentuk supply dalam jangka waktu pendek? Nanti akan kita diskusikan yang kita sebut sebagai bentuknya lebih bersifat inelastis sempurna. Kita nanti akan mendiskusikan kenapa bentuknya seperti itu pada waktu kita berada di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.